Ketika hijrah tadi kan didapati ketika hijrah tadi kan di bank kan selama ini hidup di bank gaji setiap bulan. Iya. Dapat fasilitas. Iya. Ketika hijrah ternyata harus usaha ini gagal nggak dapat penghasilan. Pernah nggak sih berpikir ya Allah kok keluar dari bank nuntut padahal saya sudah nuntut ilmu. Iya. Coba usaha ini kok gagal terus. Pernah sih berpikir kembali lagi lah atau ya Allah kok sulit banget sih saya ingin berubah atau ini pernah nggak sih terpikir? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AMDK, kembali lagi nih dengan putra AMDK yaitu Bang Rio. Alhamdulillah seperti yang kita lihat di depan saya ini ada 2 sobat AMDK, yaitu yang mana mereka berdua ini teman karibnya AMDK semasa di Palembang dulu. Ini yang pertama dengan Pak Abu, kemudian dengan Pak Jul, yang mana di episode sebelumnya sudah ada tentang mereka, yang mana mereka menceritakan tentang hijrahnya Ustadz AMDK. Nah, namun pada kali ini ternyata mereka ini karib-karib yang sama-sama hijrah dulu. Nah, yang pertama kali hijrah yaitu adalah Pak Jul. Nah, saya kan bagaimana alur cerita hijrahnya? Langsung saja. Pak Jul, gimana nih? Rio dapat kabar dari AMDK bahwasannya Pak Jul ini yang pertama kali hijrah. Kemudian Pak Abu yang kedua, baru yang ketiga AMDK. Nah, karena Pak Jul yang pertama kali hijrah itu kan nggak ada yang dilihat. Iya. Ya kan, karena teman karibnya dulu kan yang Rio tahu juga Pak Abu dan AMDK. Yang pertama kali di komplek ini di Palembang ini, maksudnya di sekitaran komplek yang hijrah Pak Jul. Nah, itu melihat siapa dan motivasinya untuk hijrah itu apa? Karena Rio dengar juga ternyata Pak Jul ini ex-bank katanya. Betul, iya. Nah, Iya. kenapa yang mungkin kan orang bank ini kan gajinya Lumayan, besar, ya. kemudian istilahnya terjamin lah kehidupannya. Iya. Terus kok mau hijrah gitu? Oh iya. Baik, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi sudah Bang Rio sampaikan bahwa saya adalah seorang pekerja bank juga sebelumnya. Diawali dengan bekerja, nama banknya itu namanya ada Bank Bumidaya dulu. Bumidaya dulu namanya itu. Dulu saya kerja sekitar di bulan September tahun 1984. Ketika awal saya bekerja, jujur kita sebagai orang yang masih muda, masih produktif, masih kalau orang muda tuh semangat dan apanya itu kan masih semangat mudanya, itu ambisinya kan masih muda ya. Apalagi kita bekerja di bank. Pada saat itu ya jadi simbol status. Kalau kita bekerja di bank itu bergengsi lah ya. Iya, punya gengsi. Ya. Jadi untuk beberapa hal kita jadi punya status. Dan saya memang senang bekerja dengan baik ya. Dan kita punya perasa percaya diri. Kalau kemana-mana ditanya orang kerja di mana, kerja di bank. Senang kan kita kan ya. Nah, dalam perjalanannya saya merasakan sekitar sudah mendekati 10 tahun kerja. Saat itu ada yang saya biasa lakukan bersama kawan-kawan, walau itu belum barangkali serius betul, belum ya. Apa tuh? Kita kan
seneng kalau diajak kawan, yuk kita ke majelis taklim, yuk kita pergi acara keagamaan, pergi itu. Nah satu ketika ada ceramah itu yang kira-kira materinya tentang bank ini. Jadi ustadz ataupun kiai ketika dia membicarakan soal bank ini, setidak-tidaknya di situ yang sudah kita harap maklum kenal semua itu ada hukum riba di situ. Oh jadi pas diajak sama teman ke pengajian, ternyata apa temennya udah tahu kalau itu akan bahas bank? Tidak juga. Tidak tahu juga. Iya. Berarti emang kebetulan. Iya kebetulan. Kita kan cuma senang-senang saja pergi ke tempat majelis rami kan. Cara orang-orang masih muda kan seperti itu. Di mana tempat rami ikut. Hatta itu juga hiburan, hatta itu juga tempat perkumpulan sifat organisasi. Iya, baru sampai begitu. Tapi ini kebetulan kita pergi ke tempat yang bersifat perayaan hari-hari besar Islam. Jadi pas ke sana itu memang teman pun nggak tahu kalau akan bahas bank waktu itu. Iya, ada yang disinggung tentang surat itu. Biasanya itu suka ada ketika memperingati Isra wal Mi'raj. Itu kan ada kisah ketika Rasulullah dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oleh malaikat kan sering dikasih tahu perjalanan kehidupan manusia. Nah, ada orang yang sedang begini, ada orang sedang begini. Dia kasih contoh, misal, nah, yang ini yang saya sebutkan tadi. Karena makan riba. Iya. Jadi sering itu kan. Akhirnya kepikir. Nanti pas ada pergi lagi di pengajian biasa yang tidak memperingati, ketemu lagi itu. Loh, emang sudah tahu dulu maksudnya riba itu apa? Secara sederhana tahu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya duit disimpan, nanti dapat bunga. Itu riba. Itu lebihnya itu sudah tahu. Tapi kita kan menganggap masih biasa-biasa saja. Tapi ketika keluar ancaman dari hukum riba itu, jadi ada juga manusia itu kan pasti punya naluri, pasti punya hati, tahu dia. Nah, cuma saya ini barangkali termasuk orang yang sifatnya kalau dapat sesuatu itu cuman privasi saja untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya tahu itu hukum itu, belum tentu saya mendakwahkan dengan kawan. Belum tentu saya mau kasihkan ini tidak boleh, tidak. Saya untuk diri saya sendiri dulu. Dan saya lebih cenderung diam, pasif. Jadi kalau ada sesuatu nanti yang saya lakukan, sepertinya setelah perjalanan 10 tahun itu melekat. Jadi kalau giliran saya mendengar itu, ada ceramah itu, terbahas masalah itu, di dalam hati saya tuh gemeter, takutan, takut, jadi takut. Baru punya rasa takut, tapi belum melakukan apa-apa. Nah, ya alhamdulillah dari waktu ke waktu baru terrealisasi ketika bank ini di merger. Artinya di merger, kemudian nanti diberikan kesempatan mau terus kerja atau mau pensiun. Tapi dengan catatan dikasih pesangon. Nah, karena dikasih pesangon inilah jadi agak berani. Tapi ya saya tetap juga tidak akan mengemukakan bahwa saya keluar berhenti ini, mengundurkan diri karena dapat pesangon atau karena juga tentang riba itu, tidak. Paling-paling ada yang sudah tahu saya mau membuka diri berkelakar. Karena belum tentu orang memahami seperti itu. Nah, jadi akhirnya kalau orang belum memahami seperti itu, kita ini kadang-kadang kan belum siap pada umumnya. Misal, begitu kita sudah keluar, udah berhenti, ngapain? Kita bilang, saya nggak kuat kerja di bank yang punya hukumnya riba, takut saya. Sudahlah, jangan terlalu didramatisir, kata orang kan. Akhir-akhirnya melemahkan saya. Maju salah, mundur salah, mau ngambil keputusan, nanti takut batal.
Sebab kalau kita sudah membuka diri, banyak yang bertanya nanti memberi nasihat, sudahlah, sayang, jangan. Nah, lagi akhirnya saya lebih baik untuk privasi menutup diri. Sampai sekarang pun juga saya tidak mau mengedepankan yang itu. Tapi memang cikal bakal untuk berhenti itu sebelum 10 tahun itu sudah ada yang seperti saya ceritakan tadi dalam kisah Isra wal Mi'raj itu. Jadi subhanallah, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah ingin memberikan hidayah kepada kita. Ternyata melalui teman. Nah, ini sobat AMDK. Jadi kalau ingin cari teman, carilah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, kata Rasulullah SAW, almar'u ma'adini khalili. Ya, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ya, Pak Jul tadi ke pengajian tadi itu diajak temannya. Coba kalau teman yang ngajak ke tempat lain, gak akan pernah dengar itu nasihat tentang riba itu. Jadi sobat AMDK, ternyata orang yang hijrah itu kebanyakan melalui temannya. Jadi kalau antum ingin hijrah, sobat AMDK memang ingin hijrah, carilah teman-teman yang mengajak selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dulu namanya bank konvensional ini itu masih dihukumi secara umum ya. Boleh-boleh saja, ada yang bilang subhat, ada yang bilang haram. Jadi kalau orang bilang haram, dia bisa menyampaikan penjelasannya. Kalau dia bilang subhat, dia bisa menyampaikan penjelasannya. Kalau dia bilang mubah, boleh-boleh saja, juga ada penjelasannya. Dan belum lahir atau belum hadir namanya bank syariah. Ketika itu. Iya, suasana beragama di zaman sekarang ini kan sudah lebih maju kan. Ini makin menarik. Makin Bapak bilang tadi belum ada perbankan syariah ketika itu. Iya. Masih ada di konvensional. Namun Bapak lebih milih untuk keluar dari perbankan karena kebetulan karena ada merger tadi dapat tawaran pensiun atau teruskan pensiun, dapat pesangon dan lain sebagainya. Tapi Bapak lebih milih untuk keluar dari perbankan, padahal ketika itu belum ada bank syariah. Betul, iya. Kalau ada bank syariah kan semakin kuat tuh untuk kita keluar dari perbankan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Bapak lebih milih keluar? Apakah sudah ada, wah saya bakal cari kerjaan lain yang mungkin halal, yang nggak ada ribanya, atau Bapak memang sudah, wah ini pesangon tadi akan dijadikan bisnis? Oh begitu ya. Saya cuma berpikir sederhana. Nanti setelah selesai tidak kerja lagi ini sudah pensiun, tetap kita mau beraktivitas. Cuman yang ada di benak saya waktu itu, kalau saya sudah tidak punya aktivitas sebagai pekerja, kemudian juga tidak punya aktivitas jual beli dalam hati perdagangan, tidak ada aktivitas yang lain-lain, saya akan masuk ke aktivitas sosial kemasyarakatan dulu. Di samping jangan lupa, setelah saya renung-renungkan, hidup ini kalau mau sukses, kalau misal bilang sukses itu terlalu muluk misalnya, hidup ini kalau mau bisa bertahan, maksud saya, kan kita hidup ini kan berkelangsungan. Tentu berkelangsungan hidup ini kan kita kan banyak kebutuhan. Tapi yang penting bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita ini, karena kita punya anak, punya istri, tidak mungkin kita biarkan. Kita harus memiliki ada penghasilan, ada pendapatan. Tentu itu kan. Nah, bagaimana kita bisa terus menjaga keberlangsungan hidup kita ini secara materi, secara fisik tetap berjalan. Jangan sampai anak dan istri kita menjadi korban karena kita tidak mampu untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Dalam hal ini materi ya. Nah, saya berpikir mumpung pesangon masih ada, artinya saya masih punya kesempatan waktu. Kalau ini habis nanti, kita sudah harus pindah memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan materi lagi. Itu tadi juga jadi pertanyaan tuh buat Rio. Kan Bapak bilang tadi ingin ke sosial. Terus penghasilannya dari mana? Dapatlah hasil, saya mikir itu merenungkan untuk menjaga keberlangsungan itu, Bu, bahwa kita hidup ini harus punya ilmu. Kalau yang lain-lainnya itu bisa saja dari ilmu inilah, mau dagang, mau kerja, mau apa, itu semua sumbernya dari ilmu. Ketika kita berilmu, semua jalan terbuka. Bahkan jalan untuk menuju surga pun bisa dibuka lewat ilmu. Nah,
Jadi kita mengaplikasikan diri melalui ilmu, tetapi khusus saya dulu kecenderungannya menuntut ilmu agama. Jadi pas hijrah itu bukan langsung cari bisnis untuk agar mendapatkan penghasilan atau cari pekerjaan yang lain, tapi malah cari ilmu dulu. Ilmu dulu. Jadi nanti ilmu itu bisa memberikan semangat dan motivasi kita. Ilmu itu yang tidak tahu jadi tahu. Ilmu itu yang tadi lesu, lembek, males, jadi orang yang semangat. Tapi Pak, kan selama nuntut ilmu itu kan gak ada pekerjaan. Ya. Berarti menggunakan uang pesangon tadi. Betul, masih menggunakan uang pesangon. Terus persiapan ketika kalau tiba-tiba lagi nuntut ilmu pesangonnya habis, ya. Gimana? Nah, ini kenyataan pada diri saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sesuatu, menakdirkan. Kalau habis duit, biasanya terbuka lagi yang lain. Apa tuh? Nah, misal saya pernah akhirnya waktu masih ada uang, usaha di pasar 16 alat pertanian, tapi 2 tahun tidak juga mendapatkan hasil. Kan akhirnya mengurangi duit pesangon. Pindah lagi dengan pekerjaan pakaian di pasar 16 juga tidak menghasilkan. Nah, begitu proses uang mau deket-deket habis, lampu kuning mau ke lampu merah, biasanya di sini turun pertolongan mauna Allah. Tapi dibarengi tadi kita sudah bersosialisasi di masyarakat. Oh, berarti memang ketika sambil cari ilmu tadi memang sudah coba-coba beberapa bisnis. Iya. Namun tidak menghasilkan. Iya. Akhirnya mengurangi uang pesangon malah sampai hampir lampu merah nih. Iya. Jadi gimana solusinya tuh ketika itu? Nah, solusinya ketika itu alhamdulillah dari majelis taklim ini belajar timbullah sebuah, kalau orang bilang sekarang ini kan jadi profesi, jadi keahlian nih. Apa tuh? Nah, tukang ngomong untuk acara-acara ini. Oh, MC. Jadi MC. Kalau kerennya kan host orang bilang ya, sekarang. Host, nah, jadi itu di acara-acara akad nikah, di acara yang perkawinan itu, di acara sunatan, syukuran apa itu pada saat itu memang banyak pekerjaan itu waktu saat itu. Jadi bisa menghasilkan. Sudah itu pengalaman saya menjadi RT RW. Jadi saya tahu tentang birokrasi. Misalnya mau bikin apa saya sudah tahu. Jadi ini pun jadi istilahnya tuh jadi jasa juga. Orang minta tolong buatkan ini ke sini, saya tahu prosedurnya, jalan, dikasih jalan keluar ya, gitu ya, menghasilkan lagi kan. Nah, itulah subhanallah sobat AMDK, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa sama Allah diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Tadi sudah bingung, usaha ini ternyata nggak menghasilkan, Allah kasih jalan keluarnya malah jadi MC. Orang bank jadi MC. Kemudian Allah beli rezeki dari arah yang tak duga-duga. Ternyata dari MC tadi menghasilkan. Betul, ya. Nah, belum lagi dari hasil kita belajar ilmu itu, walaupun tidak seperti kalibernya Ustadz, ya bisa khutbah Jumat, bisa ngasih ceramah, iya, bisa dapat ilmu tadi kan? Karena bisa ada acara-acara syukuran itu bisa maju, dipinta baca doa, ilmu public speaking yang sudah dapat karena ikut majelis ta'lim jadi dapat ilmu agama, bisa makin banyak lagi ya. Masya Allah. Ini subhanallah nih sobat AMDK. Baru dari situ Allah beri lagi, buka lagi jalan, kita mulai berdagang, misalnya dagang pempek maju. Masya Allah, sampai sekarang nih ya? Iya, sudah 5 tahun kita stop, sudah itu diganti oleh Allah lagi, walaupun setahun sekali, ya jadi agen kurma. Udah besar. Jadi subhanallah. Iya. Kalau sampai saat ini yang masih digeluti bisnisnya apa Pak? Yang digeluti bisnis sekarang saya jadi sopir sekarang, Grab driver. Dari uang-uang itu ada uang bisa beli mobil lah jadi. Masya Allah. Tapi pernah nggak sih Pak berpikir ketika hijrah tadi, kan didapati ketika hijrah tadi kan di bank kan selama ini hidup di bank gaji setiap bulan, dapat fasilitas. Ketika hijrah ternyata harus usaha ini gagal nggak dapat penghasilan. Pernah nggak sih berpikir, ya Allah kok
keluar dari bank, nuntut, padahal saya sudah nuntut ilmu, Iya. coba usaha ini kok gagal terus. Pernah sih berpikir, kembali lagi lah, atau ya Allah kok sulit banget sih, saya ingin berubah atau ini, pernah nggak sih terpikir? Ya, terlintas pikiran itu kalau ketika datang susahnya, Nah. lagi di bawah nadirnya itu. Kan dalam perjalanan untuk menuju hijrah itu, ya saya kepengen juga menyampaikan ke kawan-kawan yang nanti berikutnya mau hijrah, tidak ada cuman berpikir sisi enaknya saja. Sisi tidak enaknya itu bisa-bisa ya membuat kita tidak stabil kejiwaan Nah, kita. tapi kenapa Pak Jul bisa stabil? Maksudnya bisa tetap bertahan di atas itu? Nah, bangun sosialisasi dengan masyarakat. Jangan menutup diri. Kita, siapa kita, itulah tampilkan. Jangan ibarat kata orang nih, kita nih sebenarnya ada sesuatu yang tidak mampu, tapi kita tampilkan yang sifatnya palsu. Misal kita suka ngobrol dengan orang, padahal kita tidak punya apa-apa, jangan ngomong besak lah bahasa Palembang, Jangan ngelakari wong bahwa kita ini. Jadi apa adanya di masyarakat. Kalau yang penting lagi, kalau kita tahu siapa diri kita, status kita di bawah, ya kita jadi pelayan wong yang lebih tinggi dari kita. Nah, jadi orang kan pasti punya atensi dengan kita. Nah, atensi wong itulah yang akan membuat kita bisa dia memberi nasihat, bisa dia memberi rezeki, iya bisa dia memberi ilmu dengan kita. Karena apa? Karena mereka akhirnya care dengan kita. Nah, ketika orang sudah banyak care, apa istilah care itu sekarang itu? Peduli. Penuh perhatian, peduli perhatian dengan kita. Saat itulah kemudahan insya Allah Allah turunkan. Masya Allah. Nah, tapi teruslah istilahnya kita menuntut ilmu. Jadi ternyata ilmu itu jangan kalau sudah bekerja, sudah mapan, malas, jangan. Terus, senang di bidang ilmu apa? Terus lanjutkan. Yang kedua, di tengah-tengah masyarakat tetaplah ambil peran walaupun sekecil apapun, berkontribusi di masyarakat. Kemudian tentang kita ini sebagai seorang muslim yang punya kewajiban, jalankan, terus tingkatkan kadar kita sebagai seorang muslim, derajat kita tuh ditingkatkan terus. Dan terus bangun deket-deket dengan orang-orang yang punya ilmu, terutama ilmu agama. Mungkin ini ada ustadz, mungkin ini ada kiai, mungkin ada orang praktisi di bidang Islam, pejuang Islam di berbagai bidang. Kita bangun, jangan malu-malu untuk bergaul. Kalau kita memang belum punya banyak kemampuan, ya kita bertanya, jangan minder. Ya, jangan minder, wajar. Tetapkan bahwa diri kita tuh kitalah sendiri yang bisa berbuat menentukan. Masya Allah. Yeah. Jadi Sobat MDK, jadi kembali lagi tadi karena faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan tadilah yang bisa membuat Pak Jul ini semakin kuat ketika kesulitan itu datang. Yeah. Karena tadi diceritakan kan tadi beberapa kali usaha ternyata gagal. Namun karena beliau dekat dengan masyarakat, yang akhirnya masyarakat menaruh kepedulian kepada beliau, perhatian, ya termasuk beliau juga menuntut ilmu tadi, ilmu agama yang mengkokohkan beliau tetap di jalan tersebut. Subhanallah. Nah, Pak Jul di sebelah kita ini ada Pak Abu juga nih, yang dari tadi hanya diem saja. Nah, sekarang waktunya Pak Abu nih, karena urutannya disampaikan Pak Jul duluan, kemudian Pak Abu sebagai orang kedua yang hijrah. Tapi dia belum tahu nih hijrah dari mana.